Wadih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Ya talibat, insyaallah في هذا اللقاء المبارك سنواصل درسنا مع فقه العبادات من خلال كتاب التذهيب من أدلة مد الغاية والتقريب. فإن شاء الله نواصل أو باللقاء السابق قد توقفنا عند مسألة الاغتسالات ya. Pada pertemuan yang lalu kita terakhir itu membahas tentang masalah at-taharah minal hadatsil akbar ya, terkait dengan al-ghuslu dan al-ightisalat al-masnunah. Baik, ya akhwat. Tawaqafna fil liqa'il madhi 'inda al-ightisalat. Wasalat suratul kitab? Lama Ustaz. Wasalat? Maam halas. Baik. Fil liqa'il sabiq tawaqafna 'inda anwa' al-ightisalat al-masnunah ya. Ila qawlihi walidukuli madinati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wal yawm sanuwasil ma'al fasl al-jadid. Faslun wal massu 'alal khuffaini jaizun. Baik. Man qari al-yawm? Para Hambali. Para Hambali mawjudah? Para Hambali? Mawjudah? Sahibatul ism mawjudah am la? La tujad? Ghairu mawjudah. Ghairu mawjudah Ustaz. Baik, izan Atika Rahmah mawjudah? Atika Rahmah? Mawjudah la? La tujad kadzalik? Maam Ustaz. Ghairu mawjudah. Aulia Nur Rahmah. Ghairu mawjudah. Aulia Nur Rahmah. Aulia mawjud? Iya. Ghairu mawjudah. Aidan Ustaz. Desi Aulia Pratama. Hadirah Ustaz. Tafadhal ya Desi, iqra'i faslun wal massu 'alal khuffaini jaizun. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal mashu 'ala khuffaini jaizun. Bi thalathati syara'iti ayyabtadi'a lubsahuma ba'da kamalit taharati wa ayyakuna satiraini lihamalan limahalli ghuslil fardi minal qadamain wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima. Baik. Wa اليوم سنأخذ بعض الرخص التي تتعلق بالطهارة خاصة بالطهارة من الحدث ya. Sekarang kita akan membahas beberapa rukhsah atau keringanan di dalam proses bersuci dari hadas. Nah, ini khususnya terkait dengan rukhsah dalam wudu ya, dalam ritual wudu. Faslun wal mashu 'alal khuffaini jaizun. Yakni al-massu 'alal khuffaini badalan minal ghusli atau minal ghasli 'alal qadamain ya. Mengusap kedua sepatu sebagai pengganti dari membasuh
kedua kaki ya dalam praktek wudu. Jadi di antara praktek wudu itu kan yang paling utama dari 4 prakteknya di dalam Al-Qur'an adalah fagsilu aydiyakum ilal marafiq fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, jadi ghaslur rijlaini ilal ka'bain, nah ini bisa digantikan dengan mengusap kedua khuf ya, mengusap kedua khuf. Hukmuhu jaizun yani 'inda isti'malil khuf ya. Wa dalilu jawazihi qala Syekh Al-Bugha wa dalilu jawazihi ahadits katsirah. Nah, adapun dasar bahwa mengusap khuf itu mengusap dua khuf ya, khuf di sini maksudnya adalah sepatu yang menutupi kedua kaki sampai ke mata kaki. Dalilu jawaz hadza al-masah ahadits katsira minha ma rawa al-Bukhari wa Muslim wal lafzu lahu yani al-lafzu li Muslim an Jarir radhiyallahu anhu annahu bala thumma tawadda'a wa masaha ala khuffaihi faqila lahu taf'alu hadza faqala na'am ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda'a wa masaha ala khuffaihi. Qala al-Hasan al-Basri rawal mashu sab'una nafsan fi'lan minhu wa qawlan. Nah, jadi ini salah satu hadis yang menjadi dasar bahwa mengusap khuf itu adalah dibolehkan sebagai pengganti ritual wudu untuk membasuh kedua kaki. Artinya dalam praktek wudu ya, untuk di luar kaki ya tetap seperti biasa dibasuh dalam kondisi hadas ya, dalam kondisi hadas pas mau berwudu kemudian dalam kondisi itu dia pakai sepatu, maka ya tetap basuh wajah, tetap basuh tangan, tetap mengusap kepala. Namun karena kakinya dipakaikan sepatu atau khuf, maka kemudian bisa tidak harus membuka sepatu dan cukup diusapkan air di atas khufnya. Ya, dan ini diriwayatkan hadis-hadis seputar masalah khuf ini sab'una nafsan ya, sekitar 70 sahabat dari hadis fi'li ataupun dari hadis qauli. Artinya diriwayatkan dari sisi atau diriwayatkan dari sahabat terkait dengan perbuatan sahabat yang dinisbatkan kepada Nabi ataupun sabda Nabi itu sendiri. Nah, namanya disebut dengan, jadi prakteknya ini ya akhwat, disebut dengan mashul khuffaini. Harus disebut dengan musanna ya, dengan khuffaini. Jadi mashul khuffaini, nggak bisa disebut mashul khuf karena syariatnya ini adalah dua-duanya diusap. Jadi kalau misalnya kanannya pakai sepatu, kirinya tidak, nah ini nggak sah. Ya, jadi harus dua-duanya memakai sepatu dan kemudian diusap sebagai pengganti pembasuhan kedua kaki. Ya, nah, ini dalilnya. Dan dalil yang lain, rawal Bukhari wa Muslim anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fi masirin fa afragtu alaihi min al-idawah wa ghassala wajhahu wa ghassala dira'aihi wa masaha bi ra'sihi. Jadi diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah bahwa pernah ketika beliau bersama dengan Rasulullah ya di suatu malam dalam suatu perjalanan, Rasulullah ini meminta untuk diambilkan air wudu atau dituangkan air wudu. Maka kemudian Rasul membasuh wajahnya, kemudian membasuh kedua tangannya, lalu mengusap kepalanya. Nah, setelah mengusap kepala, itu kan praktek berikutnya adalah membasuh kaki gitu ya. Nah, maka Al-Mughirah bin Syu'bah berinisiatif untuk kemudian li'anza'a khuffaihi katanya. Aku berinisiatif untuk melepas kedua sepatu Rasulullah. Tapi kemudian Nabi bersabda, da'huma, biarkan kedua sepatu itu, artinya biarkan aku makainya. Fa inni adqaltuhuma tahirataini famasaha alaihima. Ya, karena aku memakainya sebelumnya dalam kondisi suci dan kemudian beliau mengusap di atas sepatunya tersebut. Baik, nah ini yang nomor 6 ini syaratnya ya, syarat dari mengusap khuf nanti akan kita baca ulang. Tapi intinya yang nomor 5 ya, dalil bahwa mengusap khuf ini diriwayatkan oleh banyak para sahabat yang jumlahnya sampai ke 70 sahabat ya. Seperti dalam penjelasan Imam Al-Hasanil Basri dan dalam riwayat Jarir ya. Baik, ini kita kelewatan nih saya tadi bacanya. Nomor 6 ini sebenarnya nanti syarat bolehnya mengusap khuf ya. Baik, al-muhim mengusap khuf ini adalah syariat ya yang merupakan rukhsah ya, keringanan ketika seseorang memakai sepatu dan dia hendak melakukan wudu ya. Nah, ini namanya disebut rukhsah. Ya, azimahnya, hukum asalnya itu ya berwudu gitu. Itu namanya azimah. Tapi ketika memakai sepatu, syariat memberikan rukhsah, maka tidak harus membuka sepatunya ya.
Dan sholatnya harus pakai sepatu tersebut nggak? Ya akhwat. Ya akhwat. Ketika seseorang berwudu tidak membasuh kaki tapi mengusap sepatu, sholatnya harus pakai sepatu itu nggak? Iya. Iya, Ustaz. Jais. Seperti itu nggak? Hah? Iya, Ustaz. Ya? Ustaz. Kalau misalnya dilepas, boleh nggak dia sholat? Setelah Boleh. mengusap. Boleh, Ustaz. Boleh, Ustaz. Berarti tidak harus memakai sepatu itu dalam kondisi sholat. Enggak. Nah, ayo. Jadi setelah dia mengusap sepatu, pas mau sholat dilepas sepatunya. Nah, boleh nggak? Atau dia harus mengulangi wudhu? Hah? Ya, Pak Ustaz. Enggak boleh, Ustaz. Nggak boleh. Kalau dilepas, Jawabannya boleh. Sholat dia dalam kondisi Oh. melepas sepatu boleh, tapi otomatis keringanan untuk mengusap pupnya batal. Ya artinya nanti kalau dia dalam kondisi berhadas lagi dan kemudian mau sholat, ya harus berwudu seperti biasa untuk sholat yang kedua. Ya, tapi untuk sholat yang pertama setelah mengusap pup itu sudah tetap dianggap sah. Ya. Nah, nanti ada ada beberapa pembatal mengusap pup ini. Ya. Baik. Nah, tahu ya. Aziza, tanya dong. Baik. Kemudian nanti insya Allah akan kita bahas lanjutannya ya. Al-muhim ini yang pertama adalah dasar syariat mengusap pup. Nah, bicara sati syara'id. Ya, dengan tiga syarat bahwa mengusap pup itu dibolehkan dengan tiga syarat. Artinya dibolehkan sebagai pengganti dari membasuh kedua kaki ya ketika berwudu. Ya, asyartul awal an yabtadi'a lubsahuma ba'da kamalit taharah. Jadi mengusap pup ini harus dilakukan ya ketika dalam kondisi berhadas, tetapi sebelum berhadas dia sudah dalam kondisi suci dan memakai sepatunya dalam kondisi suci. Artinya begini. Ya, jadi misalnya ada seorang muslim dia saat waktu zuhur sudah dalam kondisi suci dari hadas, ya. Nah setelah suci dari hadas, ya sholat zuhur misalnya. Nah setelah sholat zuhur, kemudian karena ada suatu keperluan pakai sepatu, ya pakai sepatu. Nah setelah selesai dia sholat zuhur lalu pakai sepatu, menjelang waktu asar berhadas, ya berhadas. Nah, maka kemudian ketika dia mau sholat asar, disinilah baru dia mendapatkan keringanan untuk ya berwudu dengan cara cukup nanti kakinya diusap, artinya sepatunya diusap tanpa harus membasuh kedua kaki. Kenapa? Karena saat sebelum dia berhadas tadi, ya dia sudah memakai sepatunya dalam kondisi suci. Ya. Nah, tetapi begini, kalau misalnya ya setelah sholat zuhur dia berhadas, buang air misalnya. Ya, lalu kemudian setelah berhadas dia tidak wudhu, lalu pakai sepatu. Ya, dan nanti ketika mau sholat asar, boleh nggak dia ketika berwudhu dengan mengusap sepatu? Boleh tidak? Nggak boleh. Nah, nggak boleh. Jadi artinya dia kalau mau berwudhu untuk sholat asar harus melepas sepatunya dan berwudhu seperti biasa. Ya, baru kemudian nanti memakai sepatunya lagi. Ya, lalu atau misalnya setelah itu dia sholat asar, lalu memakai sepatunya dan kemudian ketika untuk maghrib, kalaupun misalnya sebelum maghrib berhadas, nah, situlah dia baru dapat keringanan untuk mengusap sepatu. Nah, jadi syarat dari sahnya mengusap sepatu sebagai pengganti dari membasuh kaki adalah harus ya ketika memakai sepatu tersebut dirinya sudah dalam kondisi suci dari hadas. Nah, dasarnya adalah yang tadi kita baca nih. Atau Nabi mengatakan ketika Al-Mughirah bin Syu'bah ya berinisiatif untuk mengangkat atau melepas sepatu Nabi SAW, Nabi bersabda, "Da'huma, biarkan, fa inni adkhaltuhuma tahiratain." Nah, di sini ya. Syahidnya di sini, dalilnya nih. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Kata Rasulullah, ya biarkan, artinya beliau akan mengusap sepatunya. Kenapa? Karena saat sepatu itu dipakai, sebelumnya beliau masih dalam kondisi suci dari hadas. Nah, jadi kalau belum suci ya harus melepas sepatu, butuh seperti biasa dan keringanannya baru didapat setelah dia suci, lalu pakai sepatu, lalu berhadas. Nah, di situ baru dia berwudu untuk yang kedua kalinya cukup dengan mengusap kedua sepatunya atau kedua khufnya. Baik, asyartu tsani wa an yakuna satiraini li mahalli ghaslil fardhi minal qadamain.
Nah, juga disyaratkan bahwa sepatu atau khuf yang tadi dipakai itu betul-betul menutupi seluruh bagian kaki yang wajib dibasuh. Kalau berwudu seperti biasa, ya, yang wajib dibasuh ya. Kalau dikatakan sunnah, maka sunnahnya ya intinya memperbanyak basuhan yang kita sudah bahas dalam praktek wudu dengan istilah al-ghurru al-muhajjalin ya. Tapi wajibnya itu sampai batas mana ya, akhwat? Wajibnya membasuh kaki saya batas mana? Mata kaki. Mata kaki. Abain. Bain. Ya, sampai ke mata kaki. Maka kalau misalnya nih, sekarang ini kan sepatu banyak ragamnya ya. Kalian misalnya pakai sepatu yang cukup hanya di bawah mata kaki, disebut khuf tidak? Tidak. Lah. Tidak. Ya. Yang dimaksud khuf secara khusus, sepatu yang disebut khuf ya secara khusus adalah sepatu yang bisa menutupi seluruh ya kakinya sampai ke mata kaki, dari ujung kaki sampai ke mata kaki. Tapi kalau misalnya seperti sandal yang hanya menutupi bagian kakinya saja, atau sebagai sepatu ya, sepatu yang kecil yang biasanya hanya sampai ke bawah mata kaki, maka ini tidak bisa dikategorikan sebagai khuf. Berarti kalau mau berwudu ya tetap harus membasuh kedua kakinya. Jadi harus satiro ini lima halli, menutupi mahal itu wilayah ghuslil fardhi, yaitu wilayah yang wajib dibasuh kakinya ketika dia berwudu seperti biasa. Baik. Wa syartu tsalis an yakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi 'alaihima. Dan juga ya dimungkinkan khuf itu secara uruf, secara tradisi adalah sesuatu yang biasa dipakai untuk tatabu'ul masyi, biasa dipakai untuk berjalan. Ya, berjalan di mana saja. Ya, maka kalau misalnya alas kakinya itu bukan untuk dipakai berjalan-jalan, ya, maka ini tidak disebut sebagai khuf. Contoh nih, contoh kasus ya akhwat. Termasuk mengusap atau termasuk boleh nggak kalau misalnya seseorang berhadas dia tidak mengusap sepatu tapi mengusap jawrab, mengusap apa jawrab itu? Kaos kaki. Termasuk nggak syariat ini? Boleh nggak? Lah, Ustaz. Nah, Lah. ya lihat syaratnya tadi kan. Syarat yang pertama mungkin terpenuhi. Ya, syarat pertama terpenuhi. Apa itu? Bahwa dia dalam kondisi suci misalnya memakainya. Syarat yang kedua terpenuhi, bahwa menutupi sampai ke mata kaki. Tapi syarat yang ketiga ya secara uruf tidak terpenuhi. Karena nggak ada kita temukan misalnya, atau jarang ya, atau mungkin nggak ada sama sekali. Kita temukan orang di jalanan sana itu pakai kaos kaki saja, itu nggak ada. Ya. Maka untuk syarat yang ketiga ini pada dasarnya menurut mayoritas ulama tidak ada istilah mashul jawrobain. Ya, tidak ada mashul jawrobain. Karena tidak digunakan untuk berjalan. Tapi yang ada mashul khuf. Maka kalau misalnya ada mau berwudu gitu ya, lalu pakai kaos kaki, ya tetap harus dilepas kaos kakinya, kemudian dia berwudu seperti biasa. Jadi nggak bisa hanya diusap saja kaos kakinya. Karena ada sebagian orang atau memang sebagian ulama sebenarnya ya di mazhab Hambali kalau tidak salah ada satu riwayat itu mengatakan mashul jawrobain itu ada. Tapi Imam Ibnu Qudamah mensyaratkan yang dimaksud dengan jawrobain itu juga adalah dua kaos kaki yang juga kadang dipakai untuk berjalan, walaupun itu tidak disebut khuf. Nah, ini yang kadang menjadi syarat yang perlu diperhatikan gitu ya, karena ada sebagian yang menganggap jawrobain juga termasuk khuf ya. Tapi tidak bisa, pada dasarnya tidak sah ya. Maka syaratnya adalah khuf itu secara uruf harus suatu alas kaki yang memang dipakai untuk berjalan. Ini 3 syarat sahnya mengusap khuf sebagai pengganti dari ghuslul rijlaini ilal ka'bain. Wasil ya Mandu Korea tadi? Aulia ya? Desi ya? Desi, Ustaz. Wasil ya Desi. ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام بلياليهن وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم. Nah, sekarang batas waktu kapan rukhsah ini bisa dilakukan ya. Maka dibagi menjadi 2 kondisi. Wa yamsahul muqimu yauman wa lailah wal musafiru 3 ayyamin bilayalihinna. Jadi ada 2 kondisi. Pertama adalah sebagai mukim
dan yang kedua sebagai musafir, ya. Ya musafir jelas orang yang melakukan safar dengan syarat-syarat sebagai musafir yang boleh mengqashar salat, menjamak salat dan seterusnya. Nah, mukim bukan musafir. Mukim artinya orang yang tidak melakukan perjalanan, ya berada di rumahnya saja, atau seperti kita yang misalnya berada di kota kita tinggal, ya. Makanya disebut dengan mukim, ya bukan musafir. Nah, mukim itu boleh mengambil keringanan ini untuk tidak membasuh kedua kaki, ya dengan dia memakai khuf, tapi hanya dibatasi waktunya adalah yauman walailah atau sekitar 5 sholat fardu, ya. Sedangkan kalau untuk musafir maka mendapatkan keringanan selama salasata ayyamin bilayalihinna, ya, atau sekitar 15 sholat fardu. Nah, ini keringanan dari sisi mudahnya. Artinya kalau nanti waktunya habis otomatis itu pembatal dari mengusap khuf sebagai suatu keringanan, ya. Nah, dasarnya apa? Fi tahdidi hadzal waqtain, ya. Dasarnya adalah rawa Muslim wa ghairuhu an Syura ibn Hani qala ataitu Aisyah radhiyallahu anha as'aluha 'anil massi 'alal khuffaini faqalat i'ti 'aliyan fa innahu a'lamu bihadza minni kana yusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'altuhu faqala Ali, ya, Ali radhiyallahu anhu berkata ketika ada orang yang bertanya yaitu Syura ibn Hani, maka Ali bin Abi Thalib pernah menjawab ketika ditanya tentang al-mas wal kufain, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layaliyahunna lil musafiri wa yauman wa lailah lil muqim. Jadi Rasul menetapkan, kata Ali bin Abi Thalib, bahwa 3 hari untuk musafir dan 1 hari untuk muqim, ya. Nah, kapan dimulainya? Hitungan 1 sholat sampai ke 5 atau 1 sholat sampai ke 15 kalau musafir, itu kapan dimulai? Maka kata Syekh Al-Qadhi Abi Syuja'al Asfahani, wa batida'ul muddati min hini yuhditsu ba'da lubsil khuffaini. Jadi dimulainya, ya, rukhsah mengusap khuf ini, misalnya kalau 5 sholat kita mukim 5 sholat adalah setelah kita berhadas. Ya, artinya begini, kalau misalnya memakai sepatu tapi tidak berhadas dan tetap sholat pakai sepatu itu, ya hakikatnya belum dihitung itu 1 sholat untuk dia mendapatkan keringanan. Misalnya ada orang ya contohnya kalau di negeri yang mungkin cukup dingin lah, ya. Kalau di kita sih mungkin kalau pakai sepatu malah nggak nyaman, ya. Tapi kalau misalnya di negeri yang musim dinginnya cukup ekstrim, nah akhirnya kemudian memakai baju tebal, termasuk pakai sepatu dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini selama 5 kali sholat dia boleh memakai sepatu untuk tidak membasuh kedua kakinya dan cukup diusap khufnya saja. Nah, dimulainya adalah kalau misalnya dia memakai sepatunya dalam kondisi suci di waktu zuhur, ya. Lalu kemudian di waktu asar masih dalam kondisi suci dari hadas, tidak tidur, tidak buang hajat dan seterusnya. Di waktu maghrib juga masih dalam kondisi suci. Nah, lalu masuk waktu isya juga dalam kondisi suci, ya. Padahal dia sudah pakai sepatu dari zuhur tadi. Waktu isya masuk dalam kondisi suci. Nah, setelah isya dia tidur, ya. Setelah isya dia tidur. Waktu subuh menjelang subuh bangun, ya. Lalu dia mau sholat subuh. Nah, saya tanya ya akhwat, hitungan sholat yang pertama dia mendapatkan keringanan mengusap khuf itu kapan? Dari mulai asar ketika pakai sepatunya zuhur tadi atau nanti sholat subuh? Subuh. Hah? Kapan? Subuh. Sholat subuh. Tadi dia pakai sepatunya di waktu zuhur. Ya. Lalu sholat asar, maghrib, isya dalam kondisi suci dari hadas, ya. Lalu kemudian tidur setelah isya. Artinya tidur kan akhirnya menyebabkan dia berhadas. Tidur itu kan menyebabkan berhadas, ya. Lantas kemudian pas mau sholat zuhur, nah itu mengusap sepatu sebagai keringanan yang pertama atau itu sudah melewati 3 sholat? Melewati 3 sholat. Sudah melewati 3 sholat. Nah, jawabannya tidak. Ya, jadi hitungan 1 sholatnya baru mulai ketika subuh. Hitungan keringanan waktu sholatnya didapat itu baru yang pertama di sholat subuh. Kenapa? Karena ketika dia memakai sepatu di waktu sholat zuhur, dia kan belum pakai sepatu sebenarnya kan, tapi dalam kondisi sudah suci, gitu ya. Suci. Nah, dalam kondisi suci baru dia pakai sepatu karena itu syarat pertama tadi. Tapi waktu sholat asar, maghrib, isya itu kan dia masih dalam kondisi suci. Artinya belum berwudu untuk yang kedua kalinya dalam kondisi berhadas ketika memakai sepatu. Berarti
selama 3 zuhur, asar, maghrib, isya tadi, atau selama 4 sholat yang di awal tadi, hakikatnya dia belum memulai keringanan dari mengusap khuf. Karena masih dalam kondisi apa? Suci dan Suci. Nah, tapi ketika dia tidur di malam hari, itu kan membatalkan wudhunya. Ya, dan dia pakai sepatu misalnya. Lalu kemudian ketika mau sholat subuh, nah disitulah baru dihitung satu sholat dia boleh mengusap sepatu tadi ya, untuk menggantikan membasuh kedua kaki. Nah, ini baru hitungannya satu sholat, berarti mulainya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh besoknya lagi. Nah, itu 5 sholat inilah dia mendapatkan dispensasi untuk tidak membasuh kedua kaki. Ya, ini kalau di tempat kita kayak Jakarta misalnya, atau di wilayah-wilayah panas mungkin nggak kebayang lah ya. Tapi kalau di wilayah dingin misalnya, nah maka pakai sepatu itu sesuatu yang wajar. Ya, maka dia akan bisa selama 5 kali sholat dari sejak berhadas pertama memakai sepatu terus, dan nanti ketika sudah 5 kali sholat atau sudah lewat 1 hari 1 malam, baru dia melepas sepatunya, berwudu seperti biasa, pakai sepatu lagi, kemudian hitungannya dapat lagi dia keringanan seperti sebelumnya. Nah, ini kalau statusnya sebagai mukim, ya. Nah, jadi ibtida'ul muddah, dimulainya hitungan rukhsah dia boleh mengusap khuf itu adalah hina yuhdits ba'da lubsil khuffain, ketika dia berhadas pertama kali setelah sebelumnya memakai sepatu. Ya, ketika dia pakai sepatu sebelumnya disyaratkan kan dalam kondisi suci. Berarti beberapa sholat dalam kondisi suci belum terhitung dia mengusap sepatu tersebut. Nah, baru mengusapnya ketika dalam kondisi berhadas. Ya, hadas pertama setelah pakai sepatu. Dari situlah baru keringanan pertama dilakukan. Fa'in masaha fil hadar. Nah, kemudian hukum lainnya adalah bagaimana kalau misalnya ada perubahan kondisi. Ada perubahan kondisi, ya. Fa'in masaha fil hadar, kalau dia mengusapnya dalam kondisi masih di rumah, ya, dan ada niat mau musafir, tsumma safara, atau dia mengusapnya ketika di perjalanan, tsumma masaha fis safar, lalu kemudian beberapa waktu berikutnya tsumma aqama, sampai ke dalam rumahnya, artinya tidak lagi berstatus musafir, atamma masha muqimin, maka hukumnya adalah sama berlaku seperti dia seorang mukim. Artinya terlepas dia asalnya musafir akhirnya mukim, atau terlepas dia asalnya adalah mukim kemudian musafir, maka keringanan yang didapatkan hanya untuk 1 hari 1 malam, sebagaimana dia seorang mukim. Nah, jadi kapan misalnya dapat keringanan 3 hari 3 malam itu? Kalau 100% kondisinya dalam kondisi musafir, artinya dia di tengah perjalanan, belum sampai ke rumahnya, belum sampai ke tempat tinggalnya, dan terus berada dalam perjalanan itu selama 3 hari. Nah, disitulah dia boleh mengambil keringanan 3 hari tersebut. Ya. Nah, ini tentunya perjalanan yang cukup panjang ya. Biasanya kalau zaman Rasulullah adalah seperti kafilah dagang yang ke negeri Syam, ke negeri Yaman, perjalanannya bisa berhari-hari. Nah, di situ 3 hari diberikan keringanan. Tapi kalau di tempat kita misalnya yang hanya berapa jam saja, yang ada perjalanan yang mungkin adalah dengan transportasi yang sekarang udah modern, ya maka otomatis kemungkinan adalah kita hanya bisa memakai sepatu ini untuk durasi sekitar 1 hari 1 malam. Karena dalam kondisi mudah sekali kita bersafar hanya dalam beberapa waktu kemudian berstatus mukim kembali. Ya. Baik, jadi intinya ketika ada kondisi perubahan dari mukim menjadi musafir atau musafir menjadi mukim, maka hukumnya adalah seperti mukim. Ya. Baik, wasil ya wasil ya Desi. Waya betul. Naam, Ustaz. Wasil. ويبطل المسح بثلاثة أشياء بخلعهما وانقضاء المدة وكما يوجب الغسل. Lanjut ke faslunnya, Ustaz. Kenapa? Lanjut ke faslun. Wama yujibul ghusl. Sudah dibaca? Wama yujibul ghusl. Sudah, Ustaz. Wama yujibul ghusl. Baik, wa yabtulul mashu bi thalathati asya'. Nah, yang ketiga, persoalan masul khuffain ini yang ketiga adalah wa yabtulul mashu. Apa saja yang membatalkan keringanan mengusap khuf, ya. Hal-hal yang membuat khuf mengusap khuf tidak lagi berlaku. Berarti kalau tidak berlaku, hukum asalnya kembali kepada kewajiban membasuh kedua kaki. Nah, bi thalathati asya'. Al-awwal bi khal'ihima.
Yang pertama adalah batalnya mengusap khuf kalau sepatunya dilepas dari kakinya. Apakah dilepas dengan sengaja atau terlepas sendiri. Ya, jadi ini membuat keringanan mengusap khuf kemudian menjadi tidak sah. Ya, artinya kalau dia ingin berwudu setelah berhadas, ya harus kemudian berwudu seperti biasa, kaki dibasuh seperti biasa. Kalau sudah melepas kedua sepatunya atau salah satu dari keduanya, ya ini sebenarnya ada isyarat kepada salah satunya, bukan hanya dua-duanya. Ya. Kemudian yang kedua, wanqidha'il muddah, dan juga batas limit waktunya sudah habis. Kalau mungkin sudah melewati 1 hari 1 malam, kalau musafir sudah melewati 3 hari 3 malam. Nah, itu maka otomatis batallah mengusap khufnya. Dan yang terakhir, wama yujibul ghusla. Jika hadas-hadas yang atau ketika dia dalam kondisi berhadas dan hadasnya itu adalah hadas alladzi yujibul ghusla, hadas yang mewajibkan dia mandi janabah. Maka artinya mengusap khuf itu hanya keringanan ya ketika dia dalam kondisi berhadas kecil saja. Yaitu keringanan-keringanan yang membuat dia wajib untuk berwudu. Tapi kalau untuk yang namanya hadas besar, ya kal jima, khurujil mani, kal haidhi wan nifasi, ya maka dalam hal ini asbab mujibul ghusl ini ya menyebabkan batalah mengusap khuf. Ya, karena kewajiban dia adalah mandi janabah, dan ketika mandi janabah tidak cukup ya dengan mengusap sepatu. Nah, jadi mengusap sepatu ini hanya keringanan dalam praktek wudu. Ya, atau dalam praktek membasuh anggota tubuh tertentu dalam ritual wudhu. Tapi kalau untuk mandi atau hal-hal yang menyebabkan dia berhadas besar, maka dalam hal ini tidak ada syariat mengusap khuf. Ya. Nah ini nantinya ya akhwat, praktek perbedaan antara mandi besar atau perbedaan antara hadas besar dan hadas kecil inilah yang nantinya akan kita pahami dari perbedaan jenis mengusap yang lain. Nanti ada istilah mashul jabair, ya mengusap perban. Nah, kalau untuk mengusap perban, maka dalam hal ini berlaku untuk mandi dan wudu gitu. Tapi kalau untuk mengusap sepatu, dia hanya keringanan dalam praktek wudu saja. Ya. Mad dalil ala hadhil mubtilat. Ya. Qala Syekh Mustafa Dib Al-Budha, rawat Tirmidzi wan Nasa'i wal lafdhu lahu an Safwan ibn Asal radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna musafirin an namsaha ala khifafina wala nanzi'aha salatata ayyamin. Nah, jadi Sofwan bin Asal bercerita bahwa Rasul memerintahkan para sahabat untuk mengusap khuf ya dalam praktek pengganti keringanan dalam wudu ya, wala nanzi'aha salatata ayyam, dan tidak melepasnya selama 3 hari dari sebab apa? Min ghaitin wa baulin wa naumin. Ketika kami berhadas kecil karena buang air besar, buang air kecil, atau karena tidur. Nah, jadi ini mengisyaratkan bahwa ini adalah sebab-sebab yang membolehkan seseorang ketika berwudu ya dia mengusap khuf. Karena ini 3 hal ini diantara pembatal wudu. Illa min janabah. Kecuali kalau kami dalam kondisi junub. Artinya kecuali dalam kondisi junub, maknanya untuk yang dalam kondisi junub tidak ada keringanan mengusap khuf. Yang ada adalah dia harus mandi janabah. Dan ketika mandi janabah, sepatu harus dilepas. Artinya juga harus terbasuhkan dengan air kedua kakinya. Nah, jadi ini merupakan pembatal dari khuf. Artinya kalau ada orang pakai khuf, kemudian dia mimpi basah misalnya, atau seorang perempuan haid misalnya, ya otomatis dia harus melepas khufnya ketika sudah suci atau ketika dia sudah selesai haidnya, atau dia mau sholat, maka harus mandi janabah. Baik. Nah, ini syariat mashul khuffi khassah ya li rukhsah fi at-taharah min al-hadatsil asghar ya inda wudu yakni fi ghuslil qadamain. Baik, faslun ba'da Desi Fitriani maujudah? Fitriani maujudah? La tujad? Haifa Zahra maujudah? نعم أستاذ. تفضل يا حيفا. فصل وشرائط التيمم 5 أشياء وجود العذر بسفر أو مرض ودخول وقت الصلاة وطلب الماء وتعذر استعماله وإعوازه بعد الطلب
والتراب الطاهر له غبار فإن خالطه جص أو رمل لم يجزي. لم يجزي. طيب. والآن فصل جديد في مسألة التيمم. في مسألة التيمم. Nah, qabla dzalika ma ma'na at-tayammum? Ma ma'na at-tayammum? At-tayammum fil lughah ma'nahu al-qasdu. At-tayammum fil lughah ma'nahu al-qasd. Ya, al-qasdu. Nah, idza qulna mathalan aqsidu bi an azhaba ila Jakarta mathalan. Bima'na atayammamu li an azhaba ila Jakarta. Nah, jadi atau atayammamu bima'na aqsudu. Jadi yang namanya tayamum itu artinya adalah al-qasdu, berkehendak ya, atau berkeinginan untuk melakukan sesuatu. Maka itu maknanya adalah atau dalam bahasa juga disebut dengan at-tayammum. Maka Al-Qur'an mengatakan fatayammamu sa'idan thayyiba bermakna fataqsudu sa'idan thayyiba inda ta'adzuri isti'malil ma'i lil wudu'i aw lil ghusli. Jadi ketika tidak mampu mandi dan tidak mampu untuk berwudu, maka fatayammamu sa'idan, yakni taqsudu sa'idan ya, berkehendaklah, berkeinginanlah untuk mengusap menggunakan sa'id gitu ya. Nah, ini makna tayammum secara bahasa. Amma at-tayammumu syar'an, adapun tayammum secara syar'i maknanya adalah qasdut turabi bimashil wajhi wal yadaini, ya, menggunakan tanah untuk diusapkan kepada wajah dan wajah dan kedua tangan. Nah, di sini nanti para ulama berbeda pendapat ya akhwat terkait dengan niatnya. Ya, niatnya itu ini sebelum kita masuk kepada prakteknya ya. Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i nanti disebutkan niat tapi dalam konteks apa? Tapi saya akan sebutkan dulu perbandingan mazhabnya ya. Para ulama kemudian berbeda niatnya ketika mengusap wajah dan kedua tangan dalam praktek wudu ini. Ya, apakah niatnya itu liraf'il hadati atau niatnya itu listibahatus sholati? Apakah niatnya itu dalam rangka mengangkat hadas sebagaimana wudhu dan mandi janabah, atau niatnya itu dalam rangka membolehkan sholat, tapi hakikatnya hadasnya masih ada pada dirinya, hanya saja karena nggak bisa menggunakan air, ya maka tayamum sifatnya hanya darurah saja untuk boleh dia sholat. Nah, dalam hal ini para ulama beda pendapat. Ya. Kalau dalam mazhab Hanafi, maka tayamum itu dia adalah termasuk badal mutlak. Jadi dalam mazhab Hanafi tayamum itu badal mutlak. Badal mutlak itu maksudnya apa? Maksudnya adalah dia berfungsi sebagaimana wudu dan mandi janabah. Maka niatnya adalah ya nawaitu tayammuma li raf'il hadathi. Ini dalam mazhab Hanafi. Jadi niat dalam tayamum itu sama seperti niat dalam wudu dan mandi janabah untuk mengangkat hadas. Ya. Nah, ini dalam mazhab Hanafi. Nanti ada konsekuensi hukumnya. Ya, konsekuensi hukumnya yang diantaranya apa? Nih contohnya nih ya, satu konsekuensi hukum saya sebutkan. Sebelumnya saya analogikan dulu dengan masalah wudhu. Saya tanya ya akhwat, kalau kita dalam kondisi suci dari hadas dengan cara wudhu, ya boleh nggak sholat fardunya lebih dari satu dengan satu wudhu? Boleh nggak? Kalau wudhu? Boleh, Ustaz. Boleh, Ustaz. Nah, jadi misalnya ada orang berwudhu di waktu zuhur. Ya, lalu dia zuhur besoknya masih dalam kondisi suci. Boleh nggak? 5 sholat dengan 1 wudhu, boleh nggak? Boleh. 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 Ya, kalau wudhu ya. Nah, sekarang pertanyaannya kepada kasus tayamum. Nah, kalau tayamum boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh, Enggak, Ustaz. Ustaz. Tergantung mazhabnya. Gantung madhab. Nah, kalau dalam mazhab Hanafi yang tadi mengatakan tayamum itu badal mutlak, posisinya badal mutlak artinya pengganti mutlak sebagaimana wudhu, ya boleh dalam mazhab Hanafi. Jadi satu tayamum itu boleh lebih dari satu sholat dalam mazhab Hanafi selama setelah tayamum tidak berhadas, ya sebagaimana wudhu tadi. Tapi kalau dalam mazhab jumhurul ulama, termasuk nanti mazhab Syafi'i yang kita baca, ya dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa yang namanya tayamum itu sifatnya badal daruri. Nah, badal daruri itu artinya hakikatnya hadasnya masih ada. Ya, hadasnya itu masih ada dalam dirinya sendiri. Maka kalau nanti ketemu air tetap harus dia mandi atau wudhu karena hadasnya masih ada. Tapi ketika sudah masuk waktu sholat, lalu kemudian dia mendapati
atau dalam kondisi berhadas tapi tidak punya air ya, atau tidak bisa menggunakan air, maka hakikatnya tayamum berfungsi hanya untuk membolehkan dia sholat di waktunya saja. Artinya kalau untuk sholat berikutnya maka dia harus mengulangi tayamum yang baru ya. Nah, ini pendapat yang kedua, namanya disebut dengan badal doruri. Namanya badal doruri. Maka niatnya itu beda dengan niat dalam mazhab Hanafi. Niatnya adalah nawaitu tayammuma listibahati as-shalah. Jadi aku berniat tayamum untuk membolehkan sholat, bukan mengangkat hadas. Karena hakikatnya hadasnya masih ada dalam dirinya. Jadi dia hanya boleh untuk membolehkan sholat saja. Dan karena membolehkan sholat berarti setiap kali sholat harus mengulangi tayamum. Ya. Baik, ini dari sisi fungsi tayamum itu sendiri ya, yang diperselisihkan oleh para ulama. Nah, sekarang kita lebih detail akan membahas fungsi tayamum dalam mazhab jumhur, khususnya mazhab Syafi'i. Faslun wa syara'itut tayammumi khamsatu asya. Ya, jadi syarat bertayamum itu ada 5. Nah, tapi sekali lagi ya, sebelum kita masuk kepada 5 syarat tayamum ini, saya juga mungkin perlu jelaskan kepada kalian bahwa tayamum itu disyariatkan sebenarnya tayamum itu disyariatkan adalah ketika seseorang tidak bisa menggunakan air untuk wudhu dan mandi janabah. Itu sebagai satu alasan atau satu sebab ya. Satu-satunya sebab seseorang tidak boleh bertayamum itu adalah tidak bisa menggunakan air. Bukan tidak bisa menggunakan air, tidak menemukan air. Nah, tidak menemukan air ini tadi dalam Al-Qur'an disebutkan. Nah, ini syariatnya ya. Dalam Al-Qur'an dikatakan wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Dan kamu tidak bisa mendapatkan air, maka bertayamumlah. Nah, jadi sebenarnya ya akhwat, sebelum kita detail nanti membahas rincian para ulama, sebenarnya syariat tayamum itu berlaku ketika seseorang tidak mendapatkan air. Nah, tidak mendapatkan air itu ada dua jenis ya. Tidak mendapatkan air itu ada 2 jenis. Ada wujudil ma'i haqiqatan atau ada wujudul ma'i hukman. Ya, tidak menemukan air secara hakiki, dalam arti memang air nggak ada, atau tidak mendapatkan air secara hukmi. Nah, yang dimaksud secara hukmi itu apa? Air ada, tapi dia tidak bisa menggunakannya. Nah, misalnya dalam kondisi sakit, ya. Nah, jadi ada 2 nih, ada satu sebab tidak mendapatkan air seperti disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6, ya, itu dasar utamanya. Tetapi tidak mendapatkan air ini tadi, ya, lalu kemudian mencabang menjadi 2, tidak mendapatkan air secara hakiki, maksudnya adalah tidak mendapatkan air dalam arti secara hakiki itu memang airnya nggak ada, atau tidak mendapatkan air secara hukmi, artinya air ada tapi dia tidak mampu menggunakannya. Dan biasanya yang paling diluaskan nantinya adalah ketika tidak mampu menggunakan air meskipun air ada, ya, karena nanti bisa saja sebabnya macam-macam. Pertama, bisa karena sebabnya sakit. Nah, itu yang umum terjadi. Orang sakit, tapi saya tanya dulu ya akhwat, sakit seperti apa yang boleh tayamum? Kalau sakit gigi boleh nggak tayamum? Penyakit kulit. Enggak, Ustaz. Enggak, Ustaz. Kenapa? Kan sakit. Karena Bisa gerak lah. Karena masih bisa wudhu. Nggak ada hubungannya, nggak ada Pakai hubungannya, air. gitu ya. Jadi Bisa pakai air. standarnya itu intinya adalah sakit yang kalau menggunakan air maka sakitnya semakin parah atau kesembuhannya semakin tertunda. Nah, itu yang menjadi standar sakitnya, ya. Atau bisa jadi dia nggak sakit. Bisa nggak orang nggak sakit tapi nggak bisa menggunakan air padahal air ada? Bisa nggak? Ada nggak kasusnya? Bisa. Dalam mobil, Apa? dalam kendaraan. Dalam kendaraan masih bisa menggunakan air. Sekarat Ustaz. Nggak bisa jalan. Contoh nih ya. Contoh nih. Ya. Air ada dan kita melihat, ya, dan bahkan dekat posisinya dengan kita, tapi kita nggak bisa menggunakannya karena air itu berada di dalam kolam yang kolamnya berisi buaya. Bisa nggak wudhu? Enggak. Wudhu dikit langsung diterkam buaya. Gitu ya. Iya. Gitu kan? cari mati. Atau misalnya begini, airnya dekat, gitu kan? Airnya ada dekat kita, bahkan cuma ukurannya mungkin 1 meter 2 meter, tapi di dalam tanah belum digali tanahnya. Bisa nggak wudhu?
Nggak bisa, Ustaz. Ya, gali dulu kan, gali waktunya lama. Harus gali dulu. Gitu. Nah, jadi artinya kondisi seperti ini ya nggak bisa. Atau misalnya begini, waktu sholat mau habis, ya cuaca mendung, tapi nggak turun-turun hujan. Kira-kira ada nggak air di awan itu kira-kira? Ya mungkin aja sih gitu kan, tapi kan nggak turun-turun. Bisa nggak kita naik ke atas mau wudhu? Kan nggak mungkin juga. Nah, ini artinya air ada, atau kemungkinan ada, tapi tidak mampu untuk menggunakannya. Nah, jadi ada dua. Bisa karena air memang nggak ada, atau memang tidak bisa sama sekali menggunakan air. Apakah karena persoalan di tubuhnya, atau karena faktor-faktor yang membuat kalau dia tetap ingin mendapatkan air itu bisa membahayakan jiwanya. Nah, ini maka secara umum ini ya akhwat, secara umum inilah sebab yang membuat seorang boleh bertayamum. Selama sebab ini belum ada, maka hukum asalnya tetap harus berwudu kalau untuk mengangkat hadas kecil, atau mandi janabah untuk mengangkat hadas besar. Baik. Ilan ala nakroh ya syarat itu tayamum. Nah sekarang rinciannya bagaimana? Ya syarat ini sebenarnya yang tadi sudah disebutkan. Dua hal tadi sebenarnya syarat untuk bolehnya tayamum. Tapi ditambahkan syarat yang lain ya. Dan ini khusus dalam mazhab Syafi'i. Wa syarat itu tayamum khamsatu asya. Ada 5 syarat bolehnya tayamum. Wujudul uzri bisafarin aw maradin. Adanya uzur, adanya suatu sebab ya yang dia tidak bisa menggunakan air, apakah seperti safar atau dalam kondisi sakit. Nah, ini berdasarkan surat Al-Maidah ayat 6 tadi, dan juga hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim an Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa shalla bin nas fa idza huwa bi rajulin mu'tazilin fa qala ma manaka an tusalli qala asabatni janabatun wala ma qala alayka bis-sa'idi fa innahu yakfik. As-sa'id ma sa'uda ala wajhil ardi minat turab. Ya. Nah, jadi di samping ayat Al-Maidah tadi, kemudian juga didasarkan kepada hadis ada seseorang yang tidak ikut sholat berjamaah bersama Nabi, ya rajul mu'tazil. Ya, ketika itu Nabi bertanya, ya kenapa tidak ikut sholat berjamaah? Asabatni janabah walama. Aku dalam kondisi junub tapi tidak memiliki air untuk mandi janabah. Maka Nabi katakan, ya tetap sholat dengan cara bertayamum, yaitu alaika bis-sa'idi fa innahu yakfika. Hendaknya engkau menggunakan tanah dengan cara bertayamum fa innahu yakfi. Karena itu cukup bagimu untuk bisa melaksanakan ibadah sholat. Ya. Baik. Kemudian syarat yang kedua adalah wadukhulu waqtis shalah. Nah, ini ya akhwat sekalian ya, yang membedakan antara mazhab Hanafi dan jumhur ulama. Di antara konsekuensi lainnya adalah kalau dalam mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa tayamum itu adalah seperti wudhu, maka tidak disyaratkan ya tayamum itu sebelum masuk waktu sholat. Karena begini, saya kasih analogi begini. Kalian sekarang misalnya jam 11, ya mau sholat zuhur, nanti sekitar setengah jam lagi waktu sholat zuhur. Boleh nggak berwudhu sekarang untuk sholat zuhur nanti yang belum masuk waktunya? Boleh. Boleh, Ustaz. Kalau wudhu boleh ya, kalau wudhu boleh. Dan itu mazhab Hanafi yang disamakan dengan tayamum. Tapi kalau dalam mazhab jumhur ulama, termasuk mazhab Syafi'i, boleh nggak tayamum sebelum masuk waktu sholat? Nggak boleh, Ustaz. Nggak boleh. Artinya tayamum itu baru dilakukan setelah masuk waktu Sholat. Kenapa? Karena itu rukhsah, itu keringanan. Ya, bukan seperti wudhu yang itu memang hukum asal atau azimah. Nah, ini ya dasarnya seperti itu. Nah, dasarnya apa? Rawal Bukhari an Jabir radhiyallahu anhu an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu sholatu falyusalli wa inda Ahmad aynama adrakatni sholatu tamassahtu wa sallaitu. Fadallatir riwayatani ala annahu yatayammam wa yusalli idza lam yajidil ma wa ba'da dukhuli waqti sholat. Jadi dua hadis ini mengisyaratkan bahwa tayamum dilakukan ketika sudah masuk waktu sholat. Dari mana? Dari hadis ini. Ya, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah. Dan ketika seseorang sudah mendapati sholat, maka dia bertayamum. Dalam riwayat yang lain, ainama adrakatni as-sholatu. Ketika sholat sudah memasuki atau sudah mendatanginya, maksudnya waktunya sudah datang, maka tamassahtu wa shallaitu. Baru aku bertayamum. Berarti mengisyaratkan tayamum boleh dan sah dilakukan ketika sudah masuk waktu sholat. Ya kalau belum masuk waktu sholat, maka belum boleh melakukan
tayamum. Meskipun sudah diprediksi kuat, dia tidak akan bisa menggunakan air misalnya. Tetap nunggu dulu waktu sholat yang masuk. Baik. Kemudian wastalis wa talabul ma. Ya, wa talabul ma. Dia harus ada usaha dulu untuk mencari air. Kalau memang posisinya adalah orang yang mampu menggunakan air tapi belum menemukan. Artinya apa ya, akhwat? Ada semacam syarat untuk dia mengakhirkan sholatnya dulu. Sampai betul-betul pada batas dia tidak mendapatkan air. Kalau misalnya nih ya, waktu zuhur sekarang misalnya jam 12. Nyari air nggak ketemu, tapi cuaca mendung. Ya, cuaca mendung, ada kemungkinan akan hujan. Ya udah, jangan sholat dulu, jangan tayamum lalu sholat, tunggu dulu. Tunggu sekitar 1 jam, ya 2 jam. Karena waktu itu kan cukup panjang nih, menjelang sampai asar gitu ya. Kemudian sekitar mungkin 1/4 jam sebelum asar, nggak turun-turun hujan ini. Kemudian juga air belum ditemukan. Ya udah, baru dia tayamum. Tapi kalau misalnya masih ada kemungkinan menemukan air dengan tadi misalnya kondisi mendung gitu ya, langsung dia tayamum dan sholat, nah ini nggak boleh. Belum dia belum memenuhi syarat yang ketiga ini. Nah, jadi harus ada usaha dulu untuk mendapatkan air. Atau misalnya begini ya, pas mau wudhu listrik mati gitu kan. Nah, masih bisa nggak kita dapat air walaupun misalnya nggak hujan? Mungkin nggak? Gimana ya, Ahwat? Nggak dapat Mungkin air. Ustaz. Nah, Mungkin bisa nunggu nyala. Tetangga. itu jawabannya ya. Kita tangga, tanya dulu ada nggak dia air. Atau misalnya ke masjid ya, masjid kan juga kadang ada tambungan air dan seterusnya. Nah, itu dicari dulu gitu ya. Jadi nggak bisa langsung misalnya, listrik rumah saya mati, kemudian air nggak sempat ditampung misalnya. Ya, lalu dia tayamum langsung, nggak bisa. Harus dicari dulu ya. Bahkan sekalipun misalnya dia punya air yang cukup untuk diminum misalnya, tapi tidak sampai membahayakan kalau dipakai sebagai untuk tayamum. Maka dalam hal ini dia tetap harus bertayamum. Jadi tayamum itu tidak harus berwudu ya. Jadi wudu itu boleh menggunakan air yang untuk diminum ya, dengan catatan bahwa masih ada sisa air yang dipakai untuk konsumsi. Tapi kalau misalnya sisanya tinggal segelas lagi ini untuk diminum gitu kan. Lalu kalau misalnya dipakai wudu akan membuat bahaya terhadap dirinya. Nah, maka di sini bisa dia bertayamum kalau memang sudah berusaha mencari air di tempat yang lain. Baik. Kemudian wa ta'adzuru istimalihi. Nah, ini seperti yang tadi kita ceritakan ya. Bisa jadi air ada tapi dia tidak mampu menggunakannya. Atau air itu ada di dekatnya tapi dia tidak bisa menggapainya. Nah, maka ini termasuk syarat boleh dia bertayamum. Wa i'wazuhu ba'da talabi. I'waz artinya ya memang sudah tidak bisa lagi, ya adamul qudrah, ya tidak bisa mendapatkan air tersebut ba'da talab, ya setelah dia berusaha. Maka ini juga kondisi ini membuat syarat yang keempat bolehnya dia bertayamum. Jadi yang ketiga tadi talabul ma, ya mencari dulu. Nah, sampai mencari pada posisi i'waz, tidak mampu menemukan. Nah, maka di sini dia baru boleh tayamum. Dan yang terakhir, media tayamumnya wat-turabut tahiru lahu gubar. Harus menggunakan tanah yang memiliki unsur debu. Nah, maka boleh nggak tayamum menggunakan tanah liat? Ya, akhwat. Nggak boleh. Atau tayamum menggunakan tanah lumpur, boleh nggak? Nggak boleh, Ustaz. Jadi harus tanah itu memiliki unsur debu. Ya. Jadi sebenarnya syariat tayamum itu di debunya sebenarnya, bukan pada tanahnya. Ya, kalaupun misalnya tanahnya itu kering misalnya, maka dipecahkan dulu agar bisa menjadi butiran-butiran debu. Nah, di situ baru dipakai untuk tayamum ya. Fa in khalatahu jissun aw ramlun lam yujzi. Nah, maka dalam madzhab Syafi'i secara khusus jika tanah itu tercampur dengan jis itu partikel yang bukan dari unsur tanah, yang misalnya semen misalnya ya, atau kapur. Nah, ini tidak bisa dipakai untuk tayamum. Atau romlun itu pasir. Nah, ini tidak bisa dipakai untuk tayamum. Jadi tayamum itu bendanya adalah sebagai media hanya dalam bentuk turab. Turab itu apa? Debu. Ya, debu tipis yang biasanya ada di tanah, ataupun misalnya ada yang menempel di bebatuan. Nah, itulah yang digunakan untuk tayamum. Baik, hadhihi syurut fi sihhatit tayammum badalan wa rukhsatan li al-wudu wa ghusl janabah. Nah, sebelumnya juga saya tanya juga. Saya tanya dulu maksudnya. Tayamum ini syariat untuk wudu saja atau untuk mandi janabah sekaligus? Ya, akhwat. Di janabah aidan, Ustaz. Nah, wal kaifiyah sawa am mukhtalif? Tata caranya sama enggak?
tayamum untuk mengangkat hadas besar dengan tayamum untuk mengangkat hadas kecil? Sama, Ustaz. Sama nggak? Sama. Sama Ustaz. Nah, jawabannya adalah sama. Jadi jangan seperti apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir. Ya, jadi Ammar bin Yasir itu diriwayatkan beliau menganggap tayamum antara wudhu dan mandi itu berbeda. Setelah turun syariat tayamum, nah beliau kemudian mendapati suatu kondisi tidak bisa mandi janabah, akhirnya berpikir kalau mandi janabah itu harus membasuh seluruh tubuh dengan air, berarti tayamum harus mengusap seluruh tubuh dengan tanah. Nah, akhirnya beliau di atas tanah, ya dengan niatan melakukan tayamum karena hadas besar. Nah, akhirnya Nabi katakan tidak, bukan seperti itu. Cukuplah dia mengusap wajah dan kedua tangan. Artinya yang namanya tayamum untuk wudhu juga sama berlaku untuk tayamum yang untuk mandi besar juga berlaku untuk pengganti wudhu. Ya nggak beda. Ya. Nah, jadi maka aku mengatakan wa in kuntum falam tajidu ma'an fatayammamu, ini untuk sebagai rukhsah tidak bisa mandi sekaligus sebagai rukhsah untuk tidak bisa berwudu. Baik, sekarang kita masuk kepada prakteknya. Kaifiyah at-tayammum. Ya, kaifiyah at-tayammum. Tafadhal ya qari'ah. Tadi saya baca Haifa ya. Haifa Ustaz. Baik, Haifa wa faraiduhu. Iqra. Wa faraiduhu arba'atu asya'a. An-niyatu wa mashul wajhi wal yadaini ma'al mirfaqaini wat tartibu. Baik, langsung Wa sunanuhu thalathatu asya'a. At-tasmiyatu wa taqdimu al-yumna 'ala al-yusra wal muwalatu. Baik. Walladhi Kelas. Nah, ini kaifiyahnya ya. Sama seperti wudhu dan mandi janabah, kaifiyatut tayamum juga ada dua. Seperti yang saya sampaikan, kaifiyatut tayamum kisman. Al-qismul awal al-kaifiyatu al-kamilah. Wal qismut tsani al-kaifiyatul mujzi'ah. Ya. Jadi ada dua metode di dalam tayamum. Pertama adalah metode yang sempurna. Maksudnya apa? Yaitu ketika seseorang bertayamum ya dengan melaksanakan fardu sekaligus sunnahnya. Itu namanya disebut dengan al-kaifiyatul kamilah. Adapun kalau al-kaifiyatul mujzi'ah itu adalah metode yang sudah dinilai sah untuk dia boleh sholat. Nah ini kalau kaifiyatul mujzi'ah maka yang harus terpenuhi apa ya akhwat? Apa yang harus terpenuhi? Wajibnya aja. Fardunya saja, rukunnya saja ya. Adapun sunnahnya maka ini kalaupun tidak dilakukan ya nggak ada masalah ya. Tapi tidak sempurna dari sisi nilai pahalanya. Namun sudah sah untuk dia melakukan ibadah sholat misalnya. Nah, jadi itu dua metode yang secara umum ada dalam mandi ataupun juga dalam masalah wudhu dan sekaligus berlaku dalam tayamum. Nah, wal'an ma hiya al-kaifiyatul mujzi'ah, yakni 'inda tawaffuri faraidihi, maka cukup dia memenuhi arba'atu asya. Wa faraidut tayammumi arba'atu asya. Ya, metode bertayamum yang hukumnya untuk mencukupkan saja bisa untuk melakukan ibadah salat ada 4. Pertama adalah niat. Nah, niat seperti yang tadi saya katakan. Bagaimana niat dalam mazhab jumhur, khususnya Syafi'i ketika bertayamum? Misalnya kalau mau dilafadzkan. Niat ini sebenarnya dalam hati ya, tapi kalau misalnya mau dilafadzkan, gimana lafadz niatnya? Coba iqra'na jama'atan. Nawaitu tayammuman li istibahatis shalah. Nah, jadi niatnya nawaitu tayammuma li istibahati as-salati. Ya, ini dalam mazhab jumhur ulama termasuk Syafi'iyah. Ya. Baik, kemudian ya, yang kedua mashul wajhi, yang ketiga wal yadaini ma'al mirfaqaini, yang terakhir at-tartib. Ya, tertib antara wajah dan kedua tangan. Nah, ini ya akhwat, saya akan ajarkan kepada kalian dua metode antara dua kelompok mazhab ulama ya. Kalau ini adalah metode satu kelompok ulama yaitu dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi metodenya seperti ini. Seperti yang disebutkan 4 fardu ini. Tapi kalau dalam mazhab Maliki dan Hambali lebih ringkas, lebih sederhana. Ya, ini saya ajarkan dulu untuk kalian tahu, tambah wawasan ya. Tapi kalau kita di negeri Indonesia yang bermazhab Syafi'i ya tentunya kalian harus mengamalkan metode mazhab Syafi'i. Ya, tapi kalau misalnya kalian mendapati ada orang kok beda metode tayamumnya, bukan berarti lalu diingkari. Ya, tidak bisa kita langsung salahkan. Bisa jadi dia ikut mazhab Hambali dan Maliki. Nah, ini perbedaannya ya.
Jadi secara umum para ulama sepakat ada 2 rukun yang disepakati. Pertama niat, yang kedua mengusap wajah dan kedua tangan. Secara umum seperti itu. Tapi perselisihan terjadi dari sisi 2 hal juga, dari 2 hal yang diperselisihkan. Pertama adalah dari sisi pemukulan tempat yang ada tanahnya. Ya, dorbah. Jadi kalau misalnya kalian misalnya bertayamum dengan mendapatkan debu di dinding misalnya ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi, maka harus 2 kali pukulan. Pukulan yang pertama ke wajah, pukulan yang kedua kemana? Ke kedua tangan. Itu dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi. Tapi kalau dalam mazhab Maliki dan Hambali, ya wajibnya cuma 1 pukulan saja. 1 kali pukulan, wajah langsung kedua tangan. Ya, adapun 2 kali itu sunnah dalam mazhab Maliki dan Hambali. Paham perbedaannya? Ya, Akhwat? Paham. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i 2 kali pukulan untuk wajah dan tangan secara berbeda, sedangkan dalam mazhab Maliki dan Hambali, Maliki 1 1 kali. kali itu sudah cukup. Itu 1. Ya, perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah dalam mazhab Syafi'i khususnya 2 pukulan tadi 1 wajah dan pendapat yang satunya juga sama di wajah. Tapi dalam mazhab Syafi'i untuk pukulan yang kedua pada usapan yang ke tangan, maka mesti sampai ke mana? Kemana? Ke siku. Nah, dalam mazhab Syafi'i mengusapnya harus sampai ke siku. Tapi kalau dalam mazhab Hambali dan Maliki, mengusapnya hanya minimal sebagai rukun sampai ke pergelangan tangan. Nah, ini mazhab siapa? Hambali dan Maliki. Hambali Maliki. Kalau misalnya kalian mendapati ada orang yang tayamum sampai ke siku saja, ya nggak usah diingkari. Itu karena dia bermadzhab Hambali misalnya. Tapi kita yang di bermadzhab Syafi'i yang di ada negeri ini, maka harus sampai ke siku. Nah, caranya bagaimana? Ini ya, sekarang saya ajarkan caranya ya. Kalau dalam mazhab Hambali sederhana. Pukul sekali wajah langsung kepada pergelangan tangan. Selesai. Ini mazhab Hambali. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, 1 wajah, ya, pukul ini. 1 wajah, ya, setelah wajah pukulan yang kedua ke tangan. Nah, tangan tuh begini ya, ya Akhwat. Kalian lihat tangan saya? Ya Akhwat? Iya, Ustaz. Kelihatan Ustaz. Ya Ustaz. Jadi kalian bagi nih ya, ketika tadi sudah dipukulkan tanahnya, telapak tangannya ini di atas tanah, dibagi menjadi 2. Posisi jari, posisi telapak tangan ya. Nah, posisi jari dan posisi telapak tangan ini dipisahkan antara lengan dalam dengan lengan luar. Ya, jadi dia posisinya itu seperti kita nanti tidak beristikmal, tidak menggunakan tanah itu menjadi mustakmal. Kalau air kan ada air mustakmal gitu ya. Nah, kalau ini biar turunnya itu tidak mustakmal. Ya, misalnya sunnahnya adalah kita tentu mengusap yang kanan dulu dengan telapak tangan yang kiri. Ini posisi tangan kanan saya. Kalau di kalian mungkin kiri, di tangan kanan saya, di sini tangan kiri. Jadi pukul, plek, ya dibagi 2 tadi gini, seret, sampai ke bawah siku, lalu posisi yang dalam ini ambil ke telapak tangan, sampai ke pergelangan. Nah, di pergelangan ambil yang satunya lagi seperti pertama, ya, kemudian ambil yang dalam sampai ke pergelangan, baru digabungkan menjadi 1. Nah, ini metode dalam mazhab Syafi'i untuk menghindari terjadinya turab yang mustakmal. Ya, terjadi agar tidak terjadi percampuran tanah yang mustakmal sebagaimana air yang mustakmal. Karena kalau air itu kan jika mustakmal dia suci tidak mensucikan, maka begitu juga dengan tanah dalam mazhab Syafi'i. Baik, jadi intinya 2 kali pukulan dan kemudian sampai ke siku. Ini dalam mazhab siapa? Syafi'i. Dan cara Hanafi. caranya ya, Akhwat? Nah, Ustaz. Dan rukun yang terakhir tertib. Nah, ini mengisyaratkan bahwa ada mazhab yang tidak mensyaratkan atau tidak merukunkan tertib. Ya, kalau tidak salah dalam mazhab Hanafi itu, kalau tidak salah mereka tidak merukunkan tertib. Jadi kalau misalnya mengusap tangan dulu baru wajah, maka itu dibolehkan dalam mazhab tertentu gitu ya. Kalau tidak salah mazhab Hanafi. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak, harus wajah dulu baru kemudian kedua tangan, ya. Baik, mad dalil ala hadhihi al-arkan, ya. Baik, liqaulihi ta'ala fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Fatayammamu faqsudu wa huwa dalilu fardiyatin niyyah ma'a hadis innamal a'malu binniyat thayyiban tahira
Ya ini thayyiban maknanya tahiro. Artinya disyaratkan juga tanahnya harus tanah yang suci, yang tidak tercampur dengan benda najis. Ya. Baik. Kemudian sunanuhu. Ya, sunnahnya ada salah satu asya at-tasmiyah. Ma mana tasmiyah ya akhwat? An yaqul Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, ini sunnah dalam masalah tayamum. Yang kedua, wa taqdimul yumna 'ala yusra. Nah, ini sama seperti wudu, yang mendahulukan kanan, usapan yang kanan, baru usapan yang kiri. Kemudian al-mualah. Al-mualah itu berarti apa tadi? Itmam. Masih ingat mualah? Bertatabu. Berurutan. Bukan berurutan, tertib kalau berurutan. Ya, tatabu, berkesinambungan. Jadi sebelum debu yang ada di wajah ini hilang, langsung sudah ke tangannya. Jadi plok wajah, langsung ambil yang kedua ke tangan. Jadi enggak plok wajah, diam dulu ya sampai sejam misalnya, baru tangan. Nah enggak itu namanya dia tidak mualah. Tapi ini hukumnya sunnah. Kalaupun misalnya tidak sampai mualah ya tetap sah ya. Tapi disunahkan mualah. Baik. I'tibaran bil wudu li'annahu badaluh. Nah ini dasar kenapa ada sunnah-sunnah ini tadi, kata Syekh Al-Bugha, i'tibaran bil wudu. Karena ketiga hal ini merupakan praktek sunnah dalam wudhu. Maka juga dalam tayamum juga disunnahkan, karena tayamum adalah badalan lil wudhu ya, karena tayamum pengganti untuk wudhu. Baik, wasil ya Haifah. Walladhi. Nah, Ustaz. Walladhi yubtilu at-tayammamu as-salasatu asya. At-tayammuma. Walladhi yubtilu at-tayammuma salasatu asya'a. Ma abtala al-wudu'a wa ru'yatu al-ma'i fi ghairi waqti sholati war-riddah. Baik. Dan salah satu asya tubtilu at-tayammum ya. Yang pertama ma abtala al-wudu ya. Kullu ma yubtilu al-wudu'a fa yubtilu at-tayammum. Nah, maka dari hukum ini nanti melahirkan kaidah dalam ilmu fikih, ada kaidah at-tabi'u tabi'un. Apa yang menjadi pengikut mengikuti apa yang diikuti. Ya kalau wudhu batal ya otomatis tayamum juga akan batal. Ya kan naumi wal ghaiti wal bauli. Ya, maka apapun yang membatalkan wudhu maka otomatis akan membatalkan tayamum. Ya. Ini al-mubtil al-awwal. Wal mubtil ats-tsani ru'yatul ma'i fi ghairi waqti shalah. Mal maksud min hadhihi min hadzal mubtil? Ya, yaitu mendapati air ketika di luar waktu sholat. Nah, ini dijelaskan. Ai fi ghairi halis shalah. Maksudnya adalah di luar kondisi sebelum dia sholat. Ya, wa qabla dukhuli fiha, yaitu sebelum dia memulai ibadah sholat. Artinya begini ya, akhwat. Saya tanya nih, ya. Kalau ada orang tadi misalnya dia mencari air nggak ketemu, akhirnya tayamum. Akhirnya dia tayamum. Ya, pas lagi sholat baru dapat 1 rakaat hujan. Nah, batal nggak tayamum dan sholatnya? Enggak, Ustadz. Nah, Enggak, Ustaz. paham ya. Jadi artinya dia tetap lanjutkan sholat dengan tayamumnya tadi, meskipun di tengah sholat dia mendapati air. Tapi kalau misalnya begini, setelah tayamum ya siap-siap mau sholat, sudah menghadap kiblat dan seterusnya, tapi ketika mau baru Allah gitu ya, ini belum mulai sholat, hujan turun, batal nggak tayamumnya? Hah? Enggak. Batal, Ustaz. Batal ya, karena dia mendapatkan air sebelum sholat dilakukan. Nah, jadi pembatal tayamum itu adalah mendapati air atau bisa menggunakan air ya sebelum dia memulai sholat. Tapi kalau misalnya airnya ada saat dia sedang sholat atau airnya ada setelah dia sholat dan waktu sholat masih ada, maka itu tidak membatalkan sholat yang tadi. Ya, tidak membatalkan sholat yang sudah dilakukan. Tapi tentu dia harus berwudu untuk sholat yang berikutnya. Paham belum? Ya, akhwat? Ya, akhwat. Jadi ru'yatul ma yang bisa membatalkan tayamum adalah ketika mendapati air sebelum sholat. Yani qabla dukhuli fiha. Ya, adapun kalau sudah dalam kondisi sholat atau misalnya sholatnya sudah selesai lalu bisa menggunakan air, ya maka ini tidak membatalkan sholatnya, ya, tapi membatalkan tayamum untuk sholat yang bukan membatalkan tayamum ya, artinya ya dia harus berwudu untuk sholat berikutnya, karena sekalipun misalnya dia mau sholat berikutnya tidak pakai wudu ya tetap harus mengulangi tayamum yang pertama.
Jadi intinya yang dimaksud dengan ru'yatul ma' fi ghairi waqti shalah itu maksudnya adalah ru'yatul ma' qabla dukhuli fi shalah. Madal ala hada rawat Tirmidzi wa ghairuhu an Abi Dzarr radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna as-sa'ida at-tayyiba tahurul muslim wa illam yajidil ma' 10 sinin fa idza wajadal ma' falyumissahu basharatahu aw basharatahu fa inna dzalika khairun. Falyumissahu basharatahu yakni falyatawadda wa hadza dalilun ala ala anna tayammumahu qad batula. Nah, jadi Nabi mengatakan bahwa tayamum itu adalah media bersucinya seorang muslim, ya meskipun dia tidak menemukan air bertahun-tahun lamanya, sampai 10 tahun misalnya disebutkan oleh Nabi. Tapi kalau dia menemukan air, falyumissahu basharatahu. Tapi kalau dia mendapati air, maka wajib dia usap, wajib dia basuh kulitnya. Ya, maka ini mengisyaratkan bahwa menemukan air bisa menggunakan air itu membatalkan tayamum yang sudah dilakukan. Ya. Baik, wariddah dan juga pembatal tayamum adalah murtad. Ya, bukan hanya tayamum, semua amalnya akan batal ketika seseorang dalam kondisi murtad. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Ya, dalam satu ayat dikatakan jika engkau berbuat syirik artinya murtad, kemudian maka amal-amalmu akan menjadi batal. Baik, hadza huwa fi mas'alati at-tayammum. Wal an mas'alatun ukhra lahu silah ya bi at-taharah min hadas. Tafadhal ya tadi siapa Haifah, sekarang Hani Islami. Wa sahibul jabair. Tafadhal ya Hani. Hani maujudah? Satujat. Ismah Qanita. Tafadhal. Ismah maujudah? Husnul Ilma maujudah? Dan tiga kali? Nah, haula. Latifah dia, Rahmawati. Datujat? Naam, Ustaz. Latifah? Maujudah Latifah? Maujudah, Ustaz. Nah, tafadhal ya Latifah, iqra. Tafadhal ya Latifah. Iqra. Dari yang Wasahibul jabair. wasahibul jabair yamsahu 'alaiha wa yatayammamu wa yusalli wa la i'adata 'alaihi in kana wada'aha 'ala tuhrin. Wasahibul jabairi yamsahu 'alaiha. Ma mana sahibul jabair ya akhwat? Ma mana jabair? Al-jabairu jam'u jabirah. Al-jabairu jam'u jabirah. Wal jabirah huwa ma luffa alal jasad. Ya. Jadi jabirah itu adalah alat yang biasanya diletakkan di badan kita karena suatu sebab misalnya luka. Apa dalam bahasa kita ya, Fat? Perban, Ustaz. Bisa perban, bisa plester ya. Plester biasanya luka di jari atau di mana, di plester tangannya gitu ya. Nah, Gips ya, Ustaz. Gips ya betul. Gips. Gips juga termasuk jabiro. Intinya jabiro itu adalah yang diletakkan di badan karena kita dalam kondisi sakit. Bahkan meskipun sakitnya bukan luka, misalnya nih kayak orang misalnya patah tangan, patah tulang misalnya, patah tulang kemudian biasanya dipasang gips ya, dipasang semacam ada kayu penyangga atau besi atau apalah itu biar untuk meluruskan tulangnya. Nah, itu juga termasuk jabiro ya. Jadi tidak mesti jabiro itu adalah di atas luka, bisa jadi karena dipasang untuk luka dalamnya misalnya. Nah, ini namanya disebut dengan jabiro ya. Wasahibul jabair, nah orang yang tubuhnya dalam kondisi terperbani tadi, maka bagaimana dia bersuci dari hadasnya ketika sudah masuk waktu sholat? Nah, caranya ada 3. Ada 3 cara ya, Afat. Ya, dia melakukan 3 praktek. Yang pertama yamsahu alaiha. Ya, yang pertama yamsahu alaiha. Dia mengusapkan di atas perbannya, di atas jabirohnya. Yang kedua yatayammam, bertayamum. Dan yang ketiga yusolli. Ya, yusolli setelahnya. Ya, apa yang ketiga? Ini ada satu yang ketiga yang tidak disebutkan secara langsung, yaitu guslun. Guslun. Misalnya nih ya, kita ambil satu kasus saja. Ada orang yang tangan kirinya diperban. Dari pergelangan tangan sampai ke siku diperban. Ya. Dia mau bersuci dari hadas. Yang pertama dia lakukan apa ketika dalam kondisi hadas kecil? Yang dia pertama lakukan apa? Ya, Fat? Gimana caranya?
tangan kirinya diperban. Nah, dia mau sholat, artinya kan dia mau wudhu. Nah, apa yang dilakukan ketika dia mau wudhu pertama kali? Hah? Ya, apa? Tangan kanannya diperban nggak? Tangan kanannya diperban nggak tadi? Enggak. Enggak. Wajahnya diperban nggak? Enggak. Kakinya diperban nggak? Enggak. Nah, berarti wajib dibasuh nggak? Ya. Wajib dibasuh. Berarti cara pertama yang harus dia lakukan adalah ghuslus shahih. Membasuh dulu apa yang tidak sakit. Jadi tangan kirinya diperban, maka dia basuh wajah, basuh tangan kanan, apakah dia membasuh sendiri atau dibantu orang-orang lain, lalu membasuh kedua kaki. Itu dulu yang pertama dia lakukan, ya. Yang kedua, yamsahu 'alaiha. Dia mengusap di atas perbannya. Nah, saya tanya nih, yang dimaksud mengusap di atas perban itu maksudnya apa? Mengusap pakai debu atau mengusap pakai air? Debu. Air. Apa? Debu. Mengusap pakai debu atau pakai air? Debu. Debu. Alah. Yang wal murad mashun bil ma. Nah, kemarin saya sudah jelaskan ya dalam masalah wudu. Apa beda antara ghuslun dengan mashun? Masih ingat nggak? Nah, masih ingat nggak? Perbedaan antara ghuslun dengan mashun. Kalau gosok diguyur, Ustaz. Kalau ghuslun mengalir airnya. Kalau mashun? Kalau ghuslun airnya banyak. Kalau mashu Diusap sampai nggak ngalir airnya. Tidak mesti mengalir. Ya, jadi Iya. jadi kita celupkan tangan, kita angkat lagi tangan kita tanpa kita menampung air, itu namanya adalah mashun. Nah, jadi pertama membasuh dulu yang sehat, yang kedua mengusap perbannya, ya, dan yang ketiga tayamum. Nah, paham nggak kalian? Yang ketiga tayamum. Ya, jadi setelah dia mengusap perban, ya, dia tayamum, mengambil debu, mengusap wajah dan mengusap kedua tangan. Paham caranya? Nah, mungkin kalian agak bingung ini. Kenapa kok ada tayamum? Belum begitu. Ustaz. Berarti ada 2 kali proses dong, Ustaz. Kenapa? 2 kali proses. Iya, betul. Inilah satu-satunya kasus seseorang menggabungkan antara wudhu dan tayamum. Ya. Kenapa kok ada tayamum? Pertanyaannya nih ya, kenapa kok ada tayamum? Padahal tadi dia sudah berwudhu untuk anggota tubuh yang sehat dan sudah mengusap perban di atas yang sakit. Kenapa kok masih ada syariat tayamum di situ? Jawabannya begini. Jadi ketika seseorang misalnya ya, tangannya itu diperban, ya, ada nggak posisi tangannya yang sebenarnya nggak sakit tapi ikut terperban? Ada nggak kemungkinan besarnya? Kemungkinan ada. Mungkinan ada. Kan? Ada, Kan biasanya perban itu Pasti ada. untuk kuat gitu ya, untuk kuatnya perban kan di anggota yang sehat juga ikut diperban ya kan, biasa gitu ya, betul ya? Betul. Nah, Ya. jadi alasannya kenapa ada tayamum? Tayamum itu fungsinya untuk mengganti anggota tubuh yang sehat yang harusnya dibasuh tapi tidak bisa dibasuh karena sudah terperban. Adapun mengusap itu hanya dalam rangka untuk mensucikan yang sakitnya. Saya ulangi. Jadi mengusap itu hanya untuk mensucikan wilayah yang sakit, yang itu diperban. Tapi wilayah yang ikut diperban tapi nggak sakit, nah ini kan belum tersucikan sebenarnya. Nah cara mensucikannya bagaimana? Membasuh nggak bisa karena terperban, mengusap juga nggak sah karena itu nggak sakit. Maka penggantinya adalah sebagaimana orang nggak bisa wudhu, penggantinya apa? Tayamum. Tayamum. Nah itu alasannya kenapa tayamum juga ada dalam praktek mengusap perban ini. Jadi dalam praktek ketika seseorang diperban sebagian tubuhnya, nah maka ketika dia mengangkat hadasnya dengan wudhu itu 3 praktek yang dia lakukan. Membasuh yang sehat, mengusap yang sakit, dan bertayamum untuk menggantikan atau untuk mensucikan wilayah tubuh yang sehat tapi ikut terperban. Nah tayamumnya bagaimana? Bukan wilayah sehatnya yang ditayamumi ya, tayamum seperti biasa, yaitu mengusap wajah dan mengusap kedua tangan sampai ke siku. Adapun misalnya tangan kirinya yang sakit, maka cukup diusapkan yang wilayah sehatnya saja. Nah, itu yang namanya disebut penggabungan antara wudhu dan tayamum. Paham sampai sini, ya, Fat? Caranya? Iya, iya. Nah, jadi fungsi Mengusapnya dengan ya, Ustaz. Kenapa? Mengusapnya dengan air ya. Ya iya dengan air, jangan dengan Kalau nggak boleh kena air gimana, Ustaz?
Nah, kalau nggak boleh menggunakan air, ya sudah tinggalkan air. Tayamum itu tadi yang menjadi saat ini yang menjadi apa? Yang menjadi penggantinya, Sempurna. ya penyempurnanya. Tapi begini juga ya, Akhwat. Kalau misalnya nih ya, tayamumnya juga tetap nggak bisa karena mungkin khawatir ada infeksi dan seterusnya karena tayamum kan pakai tanah gitu ya. Maka dalam hal ini orang yang seperti itu nanti akan masuk dalam kaidah faqidut tahuraini. Orang yang tidak bisa wudhu dan tayamum. Kalau misalnya nih ya ada orang yang ya wal iazubillah dia kena musibah kebakaran, hampir lebih dari 90% tubuhnya itu gosong. Tapi dia sadar, akalnya masih bisa berpikir, masih bisa dalam kondisi sadar, ya. Maka orang yang seperti ini namanya disebut dengan faqidut tahuraini. Faqidut tahuraini itu artinya orang yang bisa menggunakan air dan orang yang nggak bisa menggunakan tanah ya untuk bertayamum. Jadi apa yang dia lakukan? Dia sholat semampunya meskipun tidak bisa berwudu dan bertayamum. Nah, ini beda lagi, ini kasusnya beda lagi. Namanya disebut faqidu at-tahuraini. Adapun kalau misalnya masih bisa tayamum, maka itu tetap wajib ditayamumi ya untuk mengganti wilayah yang hakikatnya nggak sakit tapi ikut terperban. Baik, ini syariat bagi yang dalam kondisi sahibul jabair ya. Jadi yamsahu 'alaiha mengusap di atas korbannya, ya tayammam ya, dan juga ditambahkan batu yang sehat, baru kemudian yusolli wala i'adata 'alaihi in kana wada'aha 'ala tuhrin. Nah, ini yang sebenarnya dipersoalkan ya, Afat. Ya, ini dianggap suatu yang menyulitkan sebenarnya dan masuk dalam kaidah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha dalam kondisi tertentu. Maksudnya begini. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang boleh mengusap hal-hal yang tadi kita sebutkan, ya, itu dia harus memakai perbannya itu dalam kondisi ketika dia memakai perban harus dalam kondisi suci seperti mengusap kuf, ya, seperti mengusap kuf yang tadi sudah kita bahas. Nah, ini kan kalau misalnya dalam kondisi sadar sih mungkin lah ya, atau misalnya dia sebelumnya memang dalam kondisi suci lalu kena musibah, nah maka ini nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah begini, bagaimana orang yang dalam kondisi sebelumnya tidak suci dan kemudian kena musibah, sesuatu yang tidak bisa diprediksi, ya. Nah, kira-kira gimana coba dia bisa bertayamum dalam masalah ini? Ya kan nggak bisa, ya kan? Nah, maka dalam hal ini termasuk yang menyulitkan dalam mazhab Syafi'i kalau disyaratkan orang yang boleh memakai perban tadi harus memakainya dalam kondisi sebelumnya adalah suci. Ini sesuatu yang sulit. Kalau mengusap kuf mungkin lah. Ya, karena khuf itu kan sesuatu yang diniatkan, masih bisa dia lakukan dalam kondisi dia suci sebelumnya. Tapi kalau namanya mengusap perban, nah ini kan biasanya orang mengusap perban karena kena musibah, dan kena musibah tidak bisa diprediksi dia dalam kondisi suci atau tidak. Nah, ini yang kadang menyulitkan dalam mazhab Syafi'i. Maka dalam mazhab yang lain itu tidak disyaratkan memakai perban ini harus dalam kondisi suci sebelumnya. Ya. Tapi kalau misalnya masih mungkin untuk dalam kondisi suci itu lebih afdal. Dan ini mazhab Syafi'i. Baik. Kita cukupkan ya dalam masalah tayamum dan masuk kuf dengan satu persoalan lain. Wa yatayammamu likulli fardhatin. Sebelum masuk kepada ini, apa dasar masul jabair? Ya, dasarnya adalah rawa Abu Daud wa ghairuhu an Jabir radhiyallahu anhu qala kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajar fasajjahu fi ra'sihi. Nah, ini dasarnya ya, dasar praktik yang tadi kita sebutkan. Ada seorang laki-laki dalam kondisi musafir bersama dengan Jabir dan sebagai sahabat yang lain, ini kena musibah, ya, tertimpa reruntuhan batu. Maka kemudian kepalanya yang kena batu itu diperban, ya, sajjahu fi ra'si. Tsumma talama fasa'ala ashabahu. Lalu kemudian qadarullah di malam harinya atau ketika dia diperban tadi dia dalam kondisi junub, ihtalama, mimpi basah. Maka ketika itu dia bertanya kepada para sahabat, al tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Apakah aku mendapat keringanan untuk boleh tayamum? Maka sahabat mengatakan, mana jidullah karub sawaan tatap jiru alma. Ya, kata sahabat, ya kami tidak mendapati engkau dapat keringanan untuk bisa tayamum. Ya, artinya dianggap masih bisa menggunakan air. Tapi yang terjadi ya fakta salah famaka. Lantas dia mandi, ya mungkin mandinya airnya masuk ke kepala yang tadi diperban dan itu menyebabkan dia meninggal. Nah, setelah itu falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhbara bidzalik. Lalu kami ketika sampai bertemu dengan Nabi diinformasikan apa yang tadi terjadi, malah Nabi kemudian marah besar dan Nabi mengatakan qataluhu qatalahumullah. Kalian akan dibalas oleh Allah, diperangi oleh Allah karena fatwa yang salah tadi. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa kalian tidak bertanya kalau memang tidak tahu hukumnya? Fa innama syifa'ul ayyi as-su'al. Karena jawaban dari atau obat dari ketidaktahuan adalah bertanya.
Maka Nabi kemudian mengajarkan cara orang yang tadi kepalanya diperban, bagaimana dia bersuci dari hadas besarnya. Inna makana yakfihi an yatayammam wa ya'sir au ya'siba jurhahu tsumma yamsahu alaihi wa yaghsira sa'ira jasadi. Nah, ini kalau bicara dalam konteks mandi junub ya, akhwat. Jadi kepalanya diperban, bagaimana dia mandi junub? Pertama seperti yang tadi kita sebutkan, membasuh tubuh yang sehat dengan air. Seperti biasa, mandi tubuhnya yang sehat dibasuh dengan air. Yang kedua, ya, yamsahu alaihi, dia mengusap di atas perbannya ya dengan air yang sudah menempel di telapak tangannya. Kemudian karena bisa jadi kepalanya, ini kan dia mandi janabah ya, bukan bicara wudhu. Bisa jadi ketika kepalanya diperban, sakitnya mungkin di depan, belakangnya tidak, tapi ikut diperban juga. Ya, maka yang kena perban ini dia harus tayamum, ya tayammum. Jadi ada 3 praktek dalam masalah mashul jabair. Bertayamum untuk yang ikut kena perban tapi itu sebenarnya tidak sakit. Kemudian yamsahu alaihi, ya setelah diperban maka diusap di wilayah yang sakit, dan kemudian yang terakhir yaghsilu sa'ira jasadi, dibasuh wilayah yang sehat. Dan ini urutannya tidak mesti tidak mesti, ya biasanya sih pasti akan menggunakan air dulu, tayamum biasanya terakhir gitu ya. Tapi kalau misalnya mau tayamum dulu nggak apa-apa juga kalau sekaligus dibilas dengan air. Nah, jadi intinya ini boleh urutannya seperti acak seperti itu. Jadi intinya menggabungkan 3 hal, membasuh, tayamum, dan mengusap di atas perban yang tadi sakit. Ini khusus untuk sahibul jabair ya. Baik, sebagai penutup ya kita tutup dengan keterangan tambahan dari bab tayamum yang tadi sudah sebagian kita sebut. Wa yatayammamu likulli fardhah. Ya, dalam mazhab jumhur ulama tayamum harus dilakukan setiap kali mengulangi sholat fardu. Jadi kalau satu tayamum hanya bisa untuk satu sholat fardu ya dalam mazhab jumhur, karena tayamum adalah badal daruri, bukan badal mutlak sebagaimana mazhab Hanafi ya. Wa yusalli bi tayammumin wahidin, maka dia hanya boleh dengan satu sholat fardu saja dengan satu tayamum. Tapi ini yang pertama, dan yang kedua, wa yusalli bi tayammumin wahidin masya'a minan nawafil, tapi dia boleh boleh melakukan sholat sunnah berapapun ya dengan satu tayamum. Misalnya mau sholat taraweh ya sampai 8 rakaat atau 20 rakaat ya tergantung mazhabnya, maka dia boleh sholat berulang kali sholat sunnah itu ya dengan satu tayamum. Tapi kalau itu sholat fardu hanya bisa dengan sholat fardu hanya bisa dengan satu tayamum. Ya, tapi kalau sholat sunnah bisa berkali-kali ya dengan satu tayamum, tidak harus dengan satu sholat saja. Baik. Ini dasarnya adalah rawal Baihaqi bi isnadil sahihin an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala yatayammamu li kulli shalatin wa illam yuhdith. Jadi seseorang bertayamum setiap kali salat dalam riwayat Ibnu Umar walaupun misalnya dia tidak berhadas untuk yang kedua kalinya. Jadi intinya tayamum harus dilakukan setiap kali menjelang salat atau sebelum dia melakukan salat fardu setelah masuk waktunya ya. Baik. Faslun wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun. Nah, ini kembali pembahasan berikutnya adalah terkait dengan masalah bersuci dari najis. Ya, insyaallah nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, kita cukupkan di sini. Mungkin ada yang mau bertanya dulu ya, Pak? Qabla anak tatim terkait dengan masalah tayamum. Ustaz, kalau misalnya gini, kita dalam perjalanan terus mendapati tempat wudhu itu bercampur dengan lawan jenis begitu ya. Nah, saya suka dapat tuh kondisi seperti ini. Jadi ketika kita membasuh kaki, nah itu gimana mau nyopot kaos kaki nanti kelihatan begitu ya. Kalau nggak dicopot kan, kalau nggak kup kan nggak sah gitu ya. Ya. Yang kedua, seandainya kita dalam perjalanan terus macet total nih Ustaz. Terus di dalam mobil itu sebenarnya ada air aqua yang bisa buat wudhu gitu. Tapi kan kalau misalnya wudhunya di dalam kendaraan kan nanti jadi cepet kemana-mana gitu. Gimana Ustaz? Baik. Nah, kalau untuk yang pertama ya, tempat wudhunya rame, tercampur laki-laki perempuan. Dulu ini biasa sering terjadi di awal-awal, misalnya kalau di Jakarta saat Islamic Fair ya. Bisa ya gambaran seperti itu ya. Nah, tapi kalau sekarang kan alhamdulillah dari pisah ya. Nah, jadi kalau misalnya dalam kondisi seperti itu bagaimana? Langkah pertama adalah, Bu, ini yang harus diambil dulu kalau bisa dilakukan. Ambil air pakai botol tertentu, wudhu di tempat sepi. Pak, Bu?
Karena yang namanya wudhu tidak harus di tempat wudhu. Boleh nggak wudhu di parkiran mobil, di parkiran motor, boleh nggak? Boleh. Nah, dalam kondisi tertutupi oleh pohon, boleh nggak? Boleh kan? Boleh, Ustaz, ya. Itu dulu yang pertama dilakukan. Kalau bisa, ya, jadi ambil air dulu dari tempat wudhu, misalnya cari tempat yang tidak dilihat oleh non mahram atau tidak dilihat oleh laki-laki yang non mahram. Nah, ini yang pertama dilakukan dulu. Tapi kalau misalnya agak sulit juga, misalnya ya dalam kondisi memang keramaian yang sulit sekali untuk melakukan hal tersebut, nah maka dalam hal ini ada dua pandangan di kalangan para ulama. Ya, ada dua pandangan. Jadi persoalannya begini. Pertama, persoalannya itu sebenarnya adalah dalam dua kasus, yaitu dalam masalah membasuh tangan dan membasuh kedua kaki. Itu kan masalahnya ya. Kalau untuk wajah kan nggak ada masalah, karena wajah mungkin umumnya kebanyakan berpendapat tidak wajib untuk ditutup gitu ya. Jadi wajah basuh seperti biasa. Kemudian mengusap kepala juga nggak ada masalah, karena bisa misalnya dengan menarik jilbabnya, kemudian diusap atau dari belakang, itu nggak ada masalah. Biasa yang dihadapi adalah apa? Membasuh kedua tangan sampai ke siku dan membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Karena kan ini aurat, kaki juga aurat. Nah, ini bagaimana nih caranya? Ada dua pandangan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan bahwa ini dalam kondisi darurat dia boleh tampak dengan cara cepat berwudunya. Jadi tampaknya itu kondisi darurat saja. Langsung cep gitu ya, langsung kemudian dia membasuh. Nah, itu ada yang mengatakan seperti itu. Jadi terbukanya aurat ini dalam kondisi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak berdosa karena itu apa dalam kondisi darurat. Ada juga yang mengatakan khususnya ini bagi yang bermadzhab Hambali. Bagi yang bermadzhab Hambali ada yang mengatakan penggantinya bukan wudu tapi tayamum, Bu. Ya, malah dia tayamum bukan wudu dalam madzhab Hambali. Kenapa? Tadi masih ingat nggak tayamum dalam madzhab Hambali gimana caranya? Hah? Satu kali. Cukup tangannya pergelangan tangan. Nah, pergelangan kan? Nah, kalau sampai pergelangan kan bukan aurat. Umumnya kan bukan aurat, ya kan? Betul nggak? Ya. Iya. Jadi wajah sampai ke kemudian usap tangan sampai ke pergelangan. Artinya, kalau pakai cara tayamum mazhab Hambali, hakikatnya tidak akan ada aurat yang terbuka. Nah, alasannya kenapa pendapat yang kedua ini membolehkan tayamum? Pertama, kalau untuk membuka aurat tidak ada penggantinya. Artinya aurat itu kalau terbuka ya dosa gitu kan, nggak ada penggantinya. Tapi kalau untuk wudhu dalam kondisi kita nggak bisa berwudhu karena konsekuensinya terbuka aurat, ada nggak pengganti wudhu? Ada kan, namanya apa? Tayamum. Dan ketika seseorang tayamum tidak harus membuka aurat. Nah, maka dalam madzhab Hambali penggantinya adalah tayamum kalau memang harus terbuka auratnya di hadapan non mahram. Tapi sih sebenarnya menurut saya sih sebisa mungkin kita berwudu seperti biasa, tapi dengan catatan berusaha untuk mencari posisi yang tidak terlihat oleh non mahram. Dan banyak sih sebenarnya caranya banyak. Apakah seperti yang tadi ambil air itu belum nggak terpikirkan ya selama ini sih. Air minum. Harus terpikirkan. Ya, atau misalnya begini, kalaupun misalnya mencari tempat sepi nggak bisa, ya misalnya kalau bersama teman, sama suami atau bersama anak, ya wudhu dengan cara ditutupi badannya oleh suaminya atau oleh anaknya. Intinya begitulah, ya. Jadi wudhu secara sempurna dengan cara secepatnya dilakukan, lalu dimintai ada yang menutupi tubuhnya. Nah, seperti itu, Bu ya. Paham ya caranya ya? Paham. Nah, ini yang kedua, kasus di perjalanan, ya. Kemudian tidak bisa berwudu karena bukan tidak bisa berwudu, ada air gitu ya, tapi karena dia berada dalam kendaraan dikhawatirkan airnya bertumpahan. Berarti Bu, solusinya adalah belajar cara wudu yang tidak airnya tertumpah-tumpah. Caranya bagaimana? Ada caranya sederhana. Nanti silakan dibuka di internet ya. Nanti dibuka di YouTube maksud saya. Dibuka di YouTube ada praktek berwudu di pesawat. Itu kalau nggak salah yang membuat videonya orang Malaysia. Jadi caranya begini, Bu, biar tidak tertumpah-tumpah, seorang muslim itu sebenarnya harus memperhatikan apa yang akan dia lakukan nanti di perjalanan, khususnya memprioritaskan ibadahnya. Jadi sekarang ini ya, caranya begini. Kalau kita hari ini di tengah wabah corona, biasanya bawa spray isinya hand sanitizer, Bu ya, sekali-kali bawa spray isinya air mutlak. Lalu, jadi ketika nanti wudhu cukup disemprot-semprot di atas wajah, tangan, dan kedua kaki. Dan tidak harus airnya itu menetes ke tanah, nggak harus. Ya, betul. Paham ya? Tergambar ya caranya ya? Paham,
Yang penting wajah, tangan dan kaki ketika disemprotkan itu dipastikan airnya mengalir, ya, walaupun tidak sampai menetes ke tanah. Karena itu disyaratkan ghuslun, ghusl harus mengalir. Adapun untuk kepala, ya ketika masih ada sisa air di tangan, semprot-semprot di tangan lalu diusapkan, nah itu sudah sah dia mengusapnya. Nah, jadi caranya seperti itu gitu ya. Nah, tapi bagaimana kalau tidak menyiapkan spray? Ya mudah saja sebenarnya. Kalau posisinya bukan sebagai sopir ya, kalau dia bisa berwudu misalnya ya, sebenarnya tinggal ambil air yang di botol, tetes sedikit aja dulu ke tangan misalnya, ya kan sampai nggak numpah gitu ya, tumpahkan. Nggak harus tumpah ke lantai ya. Jadi itu insya Allah bisa lah. Ya. Yang intinya kan hanya mengambil yang rukun-rukunnya saja, wajah, tangan dan kedua kaki tanpa harus berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Ya masalahnya begini, kita ini di Indonesia, negeri yang namanya air itu melimpah. Makanya biasa kita wudhu pun sampai melimpah gitu kan. Seakan-akan kalau wudhu itu tidak sampai netes air banyak ke lantai, itu kayak nggak afdol gitu ya. Nah ini yang kadang perlu diluruskan persepsi ini gitu ya. Nah, Rasulullah itu pernah wudhu cuma 1 mud air, cuma 1 genggaman air. Nah itu maka bisa kita gunakan dalam kondisi seperti ini. Das Bu ya? Paham, misal. Nanti seperti yang tadi saya bilang, coba dibuka di YouTube itu tulis misalnya cara berwudu di dalam pesawat. Nah itu dia menggunakan semprotan, pakai apa? Pakai spray gitu. Nah, itu wudunya seperti itu. Nah, jadi ini cara yang sekarang dimudahkan lah dengan teknologi yang ada. Baik, mungkin kita cukupkan ya. Naktafi ila bab tayammum, sanuwas insyaallah fil qadim ma'a al-masail allati tata'allaqu bin najasat wa at-taharat al-ukhra. Kita cukupkan di sini dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan katsiran Ustaz. Jazakumullahu khairan katsiran Ustaz.